Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bahagia. Di video kali ini saya mau berbagi tentang rahasia kopi Bali. Banyak orang yang bertanya, apa rahasianya? Ikuti videonya sampai selesai. Ini kami dalam perjalanan pergi membeli kopi. Kami membeli kopi Arabica dan sedikit Robusta. Kami beli yang masih mentah. Jadi kami bawa pulang, lalu kami bersihkan. Ini yang Robusta dan yang ini yang lebih banyak Arabica. Kami bersihkan kulit-kulitnya yang masih tertinggal dan juga ada batu-batu. Juga ada biji kopi yang tidak bagus. Sambil membersihkan kopi, saya mau bercerita, ada cerita lucu. Suami saya menyimpan kopi Bali ini di wadah kopi yang merek lain yang dibeli di toko di sini. Ada beberapa tamu langganan kami yang suka sekali sama kopi Bali ini. Salah satunya namanya Steve. Dia pulang dari penginapan kita, dia sampai di rumahnya, dia beli kopi yang mereknya sama dengan wadah yang suami saya Mike pakai untuk menyimpan kopi itu. Lalu dia telepon, dia bilang ke saya, "Wayan, kenapa kopi kamu rasanya enak dan kopi yang saya beli mereknya sama di toko yang sama tapi rasanya jelek?" Lalu saya jawab, "Steve, apakah kamu tahu kopi yang ada di dalam wadah kopi merek itu adalah kopi Bali, bukan kopi yang sama. Di dalamnya itu lain, cuma kotaknya aja yang sama." Baru dia kaget, dia bilang, "Ya, ternyata itu kopi Bali di dalamnya." Kasihan dia kena tipu gara-gara kotak kopi yang lain. Cerita menarik yang kedua nanti saya sampaikan di akhir video. Ini kami lagi membawa kembali kopi yang kami sudah bersihkan itu ke tempat kami beli untuk menggulingnya atau menyanyah namanya kalau bahasa Balinya. Itu kopi Robustanya sudah masuk ke tempat penggulingannya. Dan yang ini kopi Arabicanya. Ibu ini sangat mahir dan ahli untuk mengguling kopinya. Ibu ini bersama suaminya dan anaknya punya bisnis mengguling kopi dan menjual kopi serbuk, juga menjual kopi mentah. Sudah jadi langganan kami sejak puluhan tahun. Ini di dalam penggulingannya itu kopinya sudah masuk semuanya. Ibu ini langsung menutupnya. Sangat pintar sekali. Dan mereka menjadi pembisnis kopi yang sangat sukses. Untuk satu drum ini, waktu yang diperlukan untuk menggulingnya kira-kira 1 jam. Isinya 35 kilogram. Nama bisnisnya Legit Kopi. Nanti saya masukkan di description box alamatnya dan nomor teleponnya. Sambil menunggu kopinya matang, kami jalan-jalan di sepanjang jalan sambil melihat kopi yang tumbuh liar di sepanjang jalan. Dan kami belajar tentang perbedaan kopi Robusta dan Arabica. Apa aja perbedaannya kita bisa lihat dari daunnya, juga dari bentuk biji kopinya. Kalau dari daunnya, kopi Arabica daunnya lebih lebar dan lebih runcing. Kalau kopi Robusta daunnya lebih kecil dan lebih oval. Kopinya juga begitu bijinya. Kalau Arabica bijinya agak
pepek gitu. Kalau yang robusta bulat dan kecil. Kopi yang kami beli ini kopi organik dan tumbuhnya liar di sepanjang jalan. Ini contoh biji yang masih hijau. Berarti niki Arabica, Robusta. lebih laban ya. Ya, sampai itu ini lebih pek-pek, niki agak bulat. Ya. Yang di kiri Arabica, yang di kanan Robusta. Yang di kiri lebih pepeh dan lebih besar, yang di kanan lebih kecil dan lebih bulat. Itu perbedaan bentuk dari biji kopi Arabica dan Robusta menurut bapaknya. Kami balik ke rumahnya setelah 30 menit atau 45 menit, keluar dah asap daripada kopinya. Itu pertanda kopinya sudah mau matang. Suami saya Mike minta kopinya di roast, medium roast gitu, tidak sampai hitam. Masih ada kelihatan kok coklat-coklatan, karena itu akan mempengaruhi rasanya katanya. Ini kopinya sudah matang, ye. Tapi setelah kopinya matang ini kita harus nunggu lagi mungkin 15 sampai 20 menit sampai kopinya dingin untuk dibungkus. Sambil menunggu kopinya dingin, saya mau berbagi cerita menarik yang kedua. Beberapa minggu sebelum kami pulang ke Bali, ada lagi tamu langganan kami yang bertanya. Dia kirim WhatsApp. Dia bilang, "Wayan, bisa kasih tahu apa nama merek kopi yang Wayan suguhkan untuk sarapan dan di mana belinya?" gitu dia tanya. Katanya anaknya yang biasanya tidak suka minum kopi, tapi waktu mereka menginap di sini bulan Februari lalu, anaknya minum kopi. Katanya sampai di rumahnya beberapa minggu kemudian dia terus membicarakan rasa kopi yang kami suguhkan untuk breakfastnya mereka. Lalu saya jawab, kopinya tidak ada mereknya Cricket Head Inn. Itu nama penginapan kami. Saya cuma bercanda. Dan saya bilang kami beli biji kopi yang mentah, lalu kami bersihkan dan kami bawa kembali ke tempat yang kami beli itu untuk diguling atau untuk di roasted gitu. Inilah ceritanya, inilah caranya bagaimana proses untuk kopi yang kami suguhkan untuk breakfast. Ini setelah kopinya dingin, lalu dibersihkan lagi seperti ini, masuk ke mesin yang sederhana. Jadi itu kulit-kulitnya yang pecah-pecah atau biji yang pecah itu langsung jatuh di bawah. Ini nama bisnisnya bapak dan ibu ini. Proses yang lama dan agak panjang itu dah rahasianya daripada kopi kami yang kami suguhkan untuk breakfast di Cricket Head Inn Bed and Breakfast di Tucson, Arizona. Ada banyak tamu langganan kami yang bertanya, kopi apa ini, di mana beli gitu. Jadi saya bikinkan video ini dari awal agar mereka bisa melihatnya nanti bagaimana proses kami untuk membuat kopi ini sampai dibakar dan matang, lalu kami bawa ke Amerika. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel saya bisa lebih maju. Terima kasih sudah menonton.